Halo Velas, selamat datang di Spedulas Podcast. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita tayang perdana loh. Kira-kira siapa ya tamu kita kali ini? Udah siap? Makin penasaran belum? Ayo kita mulai. Oke, halo Velas, nama aku Emir. Aku dulu alumni dari SMP Negeri 12 Semarang. Tahun lulus berarti tahun 2024. Sebelumnya saya berterima kasih. Saya terima kasih sudah menyempatkan datang ke podcast kami, Mir. Oke. Karena ini podcast perdana juga, kami mungkin persiapannya kurang dan lain sebagainya. Mas Emir, gimana rasanya? Kayaknya masih berkesinambungan ini di sini. Masih banyak diundang di SMP 12 ini. Oke. Jadi saya ketika bisa balik lagi ke sini, apalagi di podcast Spedulas Podcast ini benar-benar senang banget. Alhamdulillah, terima kasih Spedulas sudah mengundang saya juga. Jadi perasaan saya tentu sangat senang ketika saya bisa mungkin nantinya bisa ngobrol, sharing-sharing juga tentang apa yang mungkin jadi pengalaman saya dan bisa bermanfaat juga untuk adik-adik atau mungkin nanti teman-teman lainnya gitu. Kok bisa Mas Emir ini dengan jati diri yang seperti ini tuh gimana awalnya kok? Oke, jadi kenapa saya pada akhirnya bisa sampai kayak gini ya? Iya kayak gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, saya kan memang lulusan dari SMP Negeri 12 Semarang. Dulu juga saya menjadi ketua OSIS. Nah, terus juga sekarang lagi sibuk lagi sibuk di Forum Anak. Nah, sekarang lagi sibuk di Forum Anak. Tadi memang baru aja kegiatan Jambore juga dari Forum Anak. Nah, jadi kenapa pada akhirnya saya bisa jadi sangat aktif ya? Suka aktif bersosialisasi, berkegiatan. Itu saya berangkat dari sebenarnya momennya ketika saya dari SD. Jadi saya tuh emang suka pramuka, suka paskibra, jadi suka kegiatan aktif, karate juga. Nah, terus saya waktu SMP di sini di SMP 12 itu dapat alhamdulillah banyak banget kesempatan untuk meningkatkan kembali hal yang memang saya minati. Yang dimana sebenarnya dulu saya tidak suka sama organisasi. Jadi saya tuh dulu sebenarnya kelas 7, kelas 1, itu saya masuk OSIS itu karena disuruh wali kelas saya, Bu Amber, kalau mungkin teman-teman kenal ya. Bu Amber pasti tahu, sangat terkenal. Nah, jadi saya berangkat dari sana. Sebenarnya bukan memang ketika di SMP 12 itu memang karena tadi kondisi masuk OSIS itu, dan akhirnya dari sana saya mulai ikut kegiatan-kegiatan lain. Ada ikut pramuka, ada ikut paskibra, ada sampai pada akhirnya ada membentuk rohis, agen perubahan, terus juga book club dan lain-lain, beberapa lainnya juga ada. Nah, sehingga saya sebenarnya berangkat dari memang itu. Ketika saya mencoba masuk organisasi, berkenalan dengan banyak orang, bertemu banyak orang, bertukar ide dan juga pikiran, saya merasa oke, ini kok kayaknya menarik ya, dan rasanya seperti candu ya. Jadi kan karena ngerasa nyaman gitu. Itu saya berangkat dari sana. Dan juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang saya ikuti ketika saya di SMP 12, di OSIS berproses bersama bareng sama tim teman-teman di angkatan saya. Terus juga dengan ketika saya pada akhirnya lulus dan juga melanjutkan di Forum Anak, mungkin kenalan sama teman-teman baru, juga bisa berkolaborasi dengan cakupan yang lebih luas di tingkat kota dan juga di tingkat provinsi. Itu sih mungkin yang membentuk saya pada akhirnya sampai suka aktif dulu ya, suka aktif gitu. Tapi tentunya semua itu atas dasar dorongan dari keluarga saya. Awal mulanya kamu bisa ke Forum Anak itu gimana? Oke, awal mula saya bisa ke Forum Anak itu jadi berangkat sebenarnya dari sini, dari 12. Dari 12. Jadi sebelumnya kamu ini nggak ada ke Forum Anak gitu atau gimana? Dari 12 itu. Nah, jadi waktu di SMP 12 kan saya pernah mencoba jadi ketua OSIS. Nah, ketika menjadi ketua OSIS itu ada undangan dari DP3 Kota Semarang, dan di situ juga terkhusus ada dari Forum Anak Kota Semarang yang menyelenggarakan acara tersebut. Nah, jadi pada saat itu dilaksanakan di kantor Kecamatan Gajah Mungkur, dan waktu itu dikumpulkan ketua OSIS SMP dan juga SMA Negeri Kota Semarang. Nah, jadi mengundang di sana ada itu namanya fasilitasi Forum Anak kok di acaranya mereka. Nah, jadi disitulah saya awal mula kenal Forum Anak, dan itu pada saat saya kelas 3 SMP. Nah, hingga pada akhirnya kan momennya pas nih, saya sudah mau selesai masa jabatan, dan pada saat itu juga ada Forum Anak, dan saya jujur baru tahu juga Forum Anak itu sebenarnya apa. Dan terlebih itu di bawah naungannya dari dinas. Yang menjadi unik karena dia tidak berangkat dari sekolah seperti OSIS sampai ke kalau kota kan di SMA ada FKO, sampai aja FOJ, Forum OSIS Jawa Tengah, dan seterusnya sampai nasional. Nah, kalau di Forum Anak ini mulai berangkat dari kelurahan. Jadi dari tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi
itu menjadi hal yang menarik untuk saya, terlebih di bawah naungan dari dinas. Karena saya juga sambil jalan ternyata punya ketertarikan dengan pemerintahan juga. Nah, sehingga pada akhirnya oke lah saya coba untuk masuk. Nah, itu awal mula saya tahu dulu Forum Anak. Dan gak lama pas kelas 3 itu juga dari pihak DB3 Kota Semarang itu ada mampir ke SMP Negeri 12 Semarang. Pada saat itu ada acara dari Marwo juga diundang ke sini, Mardi Siswa yang berdekatan juga, dan itu ada semacam penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini. Nah, di momen itulah saya sempat berpartisipasi aktif. Dan kebetulan juga ada acara Jambore yang mendekati pada saat waktu itu. Jadi mendekati acara Jambore Forum Anak Kota Semarang. Nah, itu di tahun 2023. Nah, ketika saya aktif dan juga di dinas melihat itu, pada akhirnya dinas mengajak saya. Nah, dari sanalah saya mulai ikut kegiatan Forum Anak sampai pada akhirnya ketika ada slot kuota kosong, nah itu saya biasanya ditawari. Jadi saya seperti volunteer istilahnya. Nah, terus baru di tahun 2024 kemarin setelah saya lulus dari SMP Negeri 12 Semarang, di momen liburan itu ada open recruitment dan saya mendaftar di sana, dan ketika itu saya akhirnya terpilih menjadi ketua Forum Anak hingga saat ini. Seperti itu. Menurutmu Sumpah Pemuda itu kayak apa sih? Oke. Kalau menurut pandangan saya sebagai seorang pemuda tentang Sumpah Pemuda ini kan menjadi suatu gerakan di mana itu para pemuda ketika zaman dahulu itu memang memiliki gagasan, ide yang mereka rasa itu baik untuk diterapkan, juga menjadi perubahan, revolusi di mana memang Indonesia harus berbenah dan juga berubah. Ketika kita tidak melakukan itu, maka kita hanya akan stuck saja. Nah, berangkat dari situ kita terus maknai hal itu sampai saat ini. Nah, sehingga justru momen ini adalah momen untuk kita sebagai pemuda, generasi pemuda di sini, remaja, itu untuk bisa mengembangkan dan juga mengimplementasikan sebenarnya atau menerapkan ya istilahnya, memang kita punya masukan apa, kita punya kreativitas apa. Nah, sehingga biasanya kalau di sekolah-sekolah atau OSIS biasa bikin create event itu, dan di angkatan saya dulu juga itu ada bulan bahasa. Nah, jadi bulan bahasa itu sekaligus kita padukan dengan kemampuan berliterasi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Inggris. Nah, dulu angkatan saya bahasa Inggris itu ada nyanyinya, bahasa Jawa itu ada nembang seingat saya. Nah, terus untuk yang bahasa Indonesia itu ada puisi, itu juga ada karya-karya lain, cerpen lain-lain gitu. Nah, jadi itu momen Sumpah Pemuda ini momen dimana kita sebagai pemuda itu, kalau saya maknai ya, itu bisa menuangkan kreativitas kita, menuangkan ide gagasan kita yang itu mungkin baik untuk diterapkan, dan jangan malu-malu untuk menerapkan itu. Gitu sih. Kalau buat anak muda sekarang nih, kontribusinya itu buat apa, terutama buat bangsa itu menurutmu? Oke, untuk anak muda sekarang, kita kan dibilang generasi Z ya, Gen Z generasi strawberry, maunya gampang sukses, gak mau banyak berkorban, gak mau capek-capek, maunya hasil instan. Dan itu sebenarnya nggak cuma Gen Z doang sih, maksudnya semua orang pasti pengennya gitulah. Pasti di zona nyaman, pengen serba instan dan lain sebagainya. Iya benar. Nah, tapi mungkin karena memang kondisinya ketika Gen Z ini tumbuh itu memang sudah lebih shuttle atau lebih nyaman, nah makanya mungkin itu lebih banyak terbentuk di setiap individu. Nah, pesan mungkin untuk kita teman-teman sebaya ya, kita nanti kan memang sangat digadang-gadang menjadi Indonesia Emas, generasi Indonesia Emas 2045. Dan sebenarnya memang secara statistik dibuktikan memang iya, potensi kita sangat besar. Sehingga ketika kita tidak memanfaatkan, ketika suatu bangsa tidak memanfaatkan adanya lonjakan ini tadi, secara bahasa yang generasi muda lagi banyak-banyaknya ya, usia produktifnya lagi banyak dan meningkat, itu ketika melewatkan itu maka akan menjadi sangat sia-sia sekali, sangat eman-eman sekali, karena itu tidak akan terulang. Sebagai generasi muda, kita harus memanfaatkan momen saat ini, kita sebagai pelajar, dengan belajar berbagai macam hal yang memang nanti akan berguna untuk kita di masa depan. Tidak hanya secara formal info atau pelajaran di sekolah saja, tetapi juga kita eksplor dan juga pahami hal-hal yang mungkin nanti di generasi kita itu akan sangat masif, seperti AI, teknologi, terus semakin juga berkembang ya, digital itu ya. Dan juga seperti tentang pemerintahan, kita juga harus belajar itu. Ketika mungkin kita merasa pemerintahan itu belum maksimal atau bisa dievaluasi lagi, ya kita pelajari itu dan kita perbaiki nantinya. Nah, sehingga justru kitalah memang jikalau mungkin memang pada akhirnya kita yang akan menjadi pelopor, ya artinya kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, sehingga
kalau dari saya memang sebagai generasi muda sekarang kita harus belajar terlebih dahulu. Tidak belajar secara formal yang saya maksud, tapi membekali diri kita terlebih dahulu sebelum kita nantinya akan secara kata survive di luar sana ya, melalang buana lah ya mungkin betul. Dengan realita kehidupan yang ada gitu. Karena tentunya nanti di generasi kita akan tidak mudah karena kan juga persaingan dengan teknologi, berhubungan sama pekerjaan juga bisa digantikan dengan teknologi. Jadi kita harus punya spesifikasi ilmu-ilmu tertentu yang memang menjadi keahlian kita sehingga kita tidak akan digantikan dengan teknologi ini tadi gitu. Ada kata-kata nggak hari ini sebagai kamu forum anak nih, forum anak muda, anak remaja juga ini. Biar terinspirasi gitu mereka sama kamu. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini kalau dari saya tetaplah optimis, jangan pesimis, karena ketika kita memiliki pandangan, istilahnya kita memiliki pandangan baik atas diri kita, kita punya semangat dalam diri kita, kita tidak mengatakan aku nggak akan bisa kok, aku nggak bisa gara-gara aku tuh nggak sama kayak dia, aku nggak dari keluarga yang mungkin mampu, aku nggak mungkin bukan dari keluarga yang memang sudah mapan dan lain-lain. Minder dulu. Minder dulu ya. Nah itu jangan seperti itu. Jadi jangan pesimis tadi aku bilang kan. Nah jadi jangan jadi pesimis tapi tetaplah optimis. Ketika kita memang berada dalam kondisi yang mungkin belum oke, maka kita ubah kondisi itu menjadi kondisi yang oke. Ketika memang kita belum merasa mungkin di kondisi keluarga aku masih belum settle tadi, ya kita nantinya ubah agar kita nanti bisa menjadi pelopor untuk agar itu bisa menjadi settle pada akhirnya. Makanya kalau kata-kata hari ini tetaplah menjadi optimis dan juga jangan jadi pesimis. Tuh kan, denger tuh. Oke, kayaknya sudah cukup ini ya. Terima kasih Mas Emir. Oke, terima kasih. Ya.